Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang Bapak banggakan? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video yang Bapak buat kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang alat pernafasan pada hewan. Tapi sambil kalian menonton video Bapak, alangkah lebih baiknya kalian sambil membuka buku paket. Dan sambil menonton video Bapak juga, silahkan kalian tandai ya inti-inti kalimat yang ada di buku paket. Nah, jadi tidak hanya menonton video saja. Nah, selamat menyaksikan. Pada pembuatan video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang alat pernapasan pada hewan, ya. Hewan juga bernafas seperti layaknya manusia, karena hewan merupakan makhluk hidup, di mana setiap makhluk hidup pasti bernafas, ya. Apakah bernafas hewan sama dengan manusia? Nah, untuk alat pernafasannya nanti kita lihat ya, apakah sama atau berbeda. Tetapi udara yang dihirup oleh hewan itu sama dengan manusia. Yang dihirup adalah oksigen dan yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida. Nah, langsung saja saksikan alat pernapasan pada hewan ya, sambil dibuka buku paketnya. Selamat menyaksikan. Hewan yang pertama, kita akan mempelajari alat pernapasan pada cacing tanah. Nah, kalau kalian lihat atau ada yang belum pernah lihat cacing tanah, nah itu Bapak sudah menampilkan gambarnya di slide. Nah, seperti itulah cacing tanah. Nah, kalau kita perhatikan, cacing tanah itu tubuhnya beruas-ruas. Kemudian kalau kalian pernah megang, itu cacing tanah itu tubuhnya berlendir. Nah, ada yang tahu tidak cacing tanah itu bernafas dengan menggunakan apa? Ya, cacing tanah bernafas dengan permukaan kulitnya. Nah, buktinya apa sih bahwa cacing tanah itu bernafas dengan permukaan kulit? Nah, salah satu buktinya adalah dapat kita lihat permukaan kulitnya yang selalu basah atau lembab. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya adalah memudahkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi sekali lagi, untuk alat pernafasan pada cacing tanah adalah dengan menggunakan permukaan kulitnya. Alat pernapasan hewan yang kedua adalah serangga. Ya, masih ingat ya, serangga itu ciri-cirinya apa? Ya, serangga itu hewan yang tubuhnya memiliki ruas-ruas dan jumlah kakinya ada 3 pasang atau 6. Nah, kita lihat ternyata serangga itu bernafas dengan menggunakan trakea. Loh, Pak, trakeanya sama dengan manusia tidak? Nah, masih ingat pelajaran alat pernafasan pada manusia? Nama lain dari trakea apa? Batang tenggorokan. Ya, apakah sama trakea hewan atau serangga dengan manusia? Berbeda ya. Kalau trakea pada serangga ini merupakan saluran yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh. Nah, lihat tuh pada gambar ya. Lihat salurannya yang berwarna merah dan tersebar di seluruh tubuh. Kemudian, serangga juga memiliki stigma. Nah, stigma itu apa? Stigma itu adalah tempat masuk dan keluarnya udara. Jadi, oksigen dan karbon dioksida itu masuk melalui stigma.
dan tempat pertukaran udaranya terjadi di trakea. Awas ya, ketukar ya kalau stigma tempat masuk dan keluarnya udara, sedangkan pertukaran udaranya terjadi di trakea. Nah, itu alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan hewan selanjutnya yaitu ikan ya. Kalau kita perhatikan ikan, ternyata ikan itu bernafas dengan menggunakan insang. Nah, kenapa insang? Tidak paru-paru. Nah, karena habitat ikan itu di air dan insang itu dapat mengambil oksigen di dalam air ya. Nah, cara bernafasnya seperti apa sih ikan di dalam air? Nah, cara bernafas ikan di dalam air yang pertama adalah nanti air itu akan masuk lewat mulut ikan. Jadi kalau kalian pernah memperhatikan, lihat ya, mulut ikan itu tidak pernah mingkem ya, selalu membuka dan menutup. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya air tetap masuk ke mulut. Selanjutnya, air yang masuk ke mulut nanti akan disaring oleh insang. Nah, disaringnya untuk apa, Pak? Nah, untuk mengikat oksigen di air. Ya, jadi insang ini nanti akan menyaring air yang masuk, oksigen akan diikat atau diserap oleh insang, kemudian air yang tidak ada kandungan oksigennya maka dikeluarkan dari insang juga bersamaan dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan ikan ya. Jadi air itu nggak masuk semuanya ke tubuh. Bayangkan kalau ikan selalu minum air nanti kembung perutnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi air yang sudah disaring oleh insang, oksigennya akan diserap dan air yang tidak ada oksigennya akan dikeluarkan bersamaan dengan karbon dioksida. Nah, kemudian untuk ikan yang hidup di rawa-rawa atau ikan yang hidup di air keruh, nah ini memiliki alat pernapasan tambahan yaitu berupa labirin. Nah, labirin ini merupakan modifikasi dari insang, di mana insangnya itu bentuknya berupa lipatan-lipatan. Jadi sekali lagi, labirin ini merupakan modifikasi dari insang. Nah, tujuannya atau fungsinya buat apa, Pak? Karena di rawa atau di air keruh itu oksigennya sangat sedikit, maka labirin ini berfungsi untuk menyimpan oksigen. Jadi ikan yang hidup di rawa atau di air yang keruh tetap bisa hidup karena dia punya cadangan oksigen yang disimpan di labirin. Nah, kalian bisa lihat tuh ya di gambar labirin itu seperti itu ya. Kalau kita lihat apa sih contoh ikan yang hidup di rawa atau di air keruh? Contohnya seperti ikan lele. Nah, itulah alat pernafasan pada ikan. Selanjutnya, hewan keempat, alat pernapasan pada amfibi ya. Contohnya adalah pada hewan katak atau kodok ya. Masih ingat di pelajaran kelas 4, amfibi itu perkembangbiakannya metamorfosis ya. Jadi kalau kita lihat siklus hidup amfibi atau katak itu dimulai dari telur, berudu, katak muda dan katak dewasa. Nah, untuk alat pernapasan pada amfibi, ini yang pertama, pada saat masih berudu. Nah, kita lihat, Pak, berudu itu seperti apa sih? Nah, lihat di gambar. Nah, itu seperti itu berudu ya. Nah, ini bernafas dengan menggunakan insang. Kenapa insang? Karena ketika katak masih berudu, itu habitatnya di air ya. Jadi alat pernafasannya dengan menggunakan insang. Tapi ketika katak itu sudah dewasa, maka yang tadinya insang itu diganti dengan kulit dan paru-paru. Ya, jadi ingat katak dewasa itu bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, lagi-lagi kalau bernafas dengan kulit itu ciri-cirinya kulitnya selalu lembab atau
basah. Untuk apa tadi kulit yang lembab atau basah? Untuk membantu proses pertukaran udara ya. Jadi sekali lagi untuk alat pernafasan pada amfibi, kalau berudu dia menggunakan insang, tapi ketika dewasa dia bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Terus Pak, insangnya masih ada nggak pada saat katak dewasa? Nah, insangnya perlahan-lahan mulai hilang ya, atau tidak aktif. Jadi digantikan dengan bernafas melalui kulit dan paru-paru. Nah, itulah alat pernafasan pada amfibi. Alat pernafasan hewan yang kelima adalah reptil. Ayo, masih ingat apa saja contoh hewan reptil? Ya, contohnya adalah cicak, kadal, bunglon, kura, penyu, buaya, ular, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nah, alat pernafasan reptil ini adalah paru-paru. Nah, khusus untuk reptil yang hidup di air, contohnya seperti buaya dan penyu. Nah, ini memiliki penutup lubang hidung. Ya, jadi dia memiliki penutup lubang hidung. Buat apa? Jadi pada saat buaya dan penyu itu menyelam ke air, maka penutup lubang hidung ini mencegah air masuk ke hidung. Jadi dengan kata lain, buaya atau penyu ketika dia menyelam, dia menahan nafas ya. Nah, inilah karakter khas dari buaya, penyu atau reptil air ya. Jadi memiliki penutup lubang hidung ya. Nah, itulah alat pernafasan pada reptil. Kalian bisa lihat tuh ya, ada dua gambar ya buaya. Nah, itu teman bapak ya. Kalau itu mah buayanya di air, kalau bapak mah buayanya di darat ya. Selanjutnya yang keenam, alat pernafasan hewan burung ya, atau aves atau unggas ya, dimana alat pernafasan pada burung ini adalah paru-paru. Tetapi pada saat burung terbang, burung bernafas dengan menggunakan pundi-pundi udara, atau pundi-pundi ini dikenal dengan nama lain kantung udara. Nah, ada yang tahu tidak kenapa kok pada saat terbang burung bernafas dengan pundi-pundi udara bukan paru-paru? Coba ada yang tahu? Ya, jadi pada saat burung terbang itu otot atau tulang sayap pada burung itu akan menekan paru-paru, sehingga paru-paru burung pada saat terbang menjadi sempit karena tertekan oleh otot dan tulang sayap burung, sehingga dapat mengganggu pertukaran udara. Nah, untuk itu pada saat burung terbang menggunakan pundi-pundi udara, di mana pundi-pundi udara ini kaya akan oksigen. Jadi dia menyimpan cadangan udara. Kemudian ketika burung itu hinggap di ranting-ranting pohon, maka burung itu kembali lagi bernafas dengan paru-paru sambil mengisi udara di pundi-pundi udara yang tadi sudah terpakai. Nah, seperti itulah bernafas burung ya. Alat pernapasan hewan yang terakhir atau yang ketujuh adalah mamalia ya. Kita tahu mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, untuk mamalia yang hidup di air, contohnya seperti paus, lumba-lumba, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat di slide, di situ ada gambar atau video paus orca dan paus bungkuk ya. Kita lihat itu ya, paus orca pada saat dia berenang, dia mengeluarkan udara yang ada di atas kepalanya. Jadi seperti menyemburkan air. Nah, kalian tahu nggak itu untuk apa? Nah, itu sebagai pertukaran udara. Jadi dengan kata lain,
lumba-lumba atau paus itu sering muncul ke permukaan air, itu tujuannya adalah untuk mengambil nafas. Nah, caranya seperti apa? Caranya dengan menyemburkan air pada atau yang terdapat di atas kepalanya. Seperti yang video di sampingnya itu ada gambar paus bongkok yang sedang lompat dari air. Nah, itu juga sebagai salah satu cara dia mengambil nafas. Nah, itulah alat pernafasan pada mamalia. Ya, alhamdulillah untuk alat pernafasan pada hewan tadi kita sudah mengetahuinya, tadi kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan kalian tetap ingat ya, dan jangan lupa kalau kalian masih belum paham atau masih belum mengerti, coba dibaca buku paketnya atau bisa juga bertanya ke Bapak. Ya, sekian yang Bapak sampaikan hari ini atau video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Gimana? Tadi kalian sudah melihat video tentang alat pernapasan pada hewan. Nah, ternyata alat pernapasan pada hewan itu berbeda-beda ya. Dipengaruhi oleh apa? Tempat tinggalnya atau habitatnya. Nah, jadi mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan lewat video. Nah, tetap jangan lupa mengerjakan tugas tepat pada waktunya ya, biar tugasnya tidak menumpuk. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.